Selamat sore pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Dalam acara Breaking News bersama saya Devania Rahma, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga atas nama Marsiem ditemukan meninggal dunia dalam kondisi hangus terbakar. Seorang asisten rumah tangga atas nama Marsiem ditemukan meninggal dunia dalam kondisi hangus terbakar. Saat ditemukan, jasad perempuan asal Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar itu gosong di sekujur tubuh. Kasih Humas Polres Blitar Kota, Ibtu Samsul Anwar menyatakan bahwa tim Inafis saat ini telah mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit. Satreskrim Polres Blitar Kota juga langsung melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Kasus ini terungkap setelah tetangga sekitar curiga dengan keberadaan korban yang tidak terlihat keluar rumah. Dari situ, warga yang mulai curiga kemudian berusaha untuk memanggil korban pada kemarin malam. Namun, panggilan warga itu tidak terjawab. Bahkan, kondisi rumah korban juga terkunci. Melihat hal itu, pagi ini warga kemudian berinisiatif untuk mendobrak pintu rumah korban karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ternyata, kecurigaan warga itu terbukti. Saat pintu terbuka, Marsiem sudah terbujur kaku dengan kondisi terbakar. Korban sendiri memang memiliki riwayat trauma. Selama ini, korban takut pada kegelapan dan selalu membeli lilin dalam jumlah besar. Meski demikian, polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Proses penyelidikan dan pengumpulan barang bukti pun terus dilakukan. Demikian laporan Jeva TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, setiap tanggal 24 April diperingati sebagai Hari Angkutan Nasional. Momen ini menjadi pengingat pentingnya peran moda transportasi dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Setiap tanggal 24 April diperingati sebagai Hari Angkutan Nasional. Momen ini menjadi pengingat pentingnya peran moda transportasi dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Tak hanya kendaraan modern, Indonesia, termasuk Jawa Timur, juga memiliki transportasi tradisional yang unik dan masih digunakan hingga kini. Hari Angkutan Nasional pertama kali diperingati untuk mengenang tonggak sejarah perkembangan sistem transportasi di Indonesia. Meski era digital dan kendaraan bermotor semakin mendominasi, transportasi tradisional tetap memiliki tempat tersendiri, terutama di kawasan pedesaan dan destinasi wisata. Dilansir dari Badan Pusat Statistik BPS Kudus, tanggal 24 April diperingati sebagai Hari Angkutan Nasional, sebuah momentum untuk mengenang perjalanan panjang sistem transportasi umum di Indonesia. Tak banyak yang tahu, cikal bakal angkutan umum di tanah air justru bermula di masa penjajahan Jepang pada tahun 1943. Kala itu, Indonesia memiliki dua jenis layanan transportasi, yaitu Jawa Unyuzi Gosha yang digunakan untuk mengangkut barang dengan truk, dan Cikangi Dosa Sokyuku yang khusus melayani penumpang menggunakan kendaraan bermotor. Kedua layanan ini menjadi awal mula sistem angkutan yang lebih berstruktur di masa mendatang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pengelolaan kedua angkutan tersebut beralih ke pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Nama-nama Jepang itu pun berubah menjadi Jawatan Pengangkutan untuk angkutan barang dan Jawatan Angkutan Darat untuk layanan penumpang. Tak sekedar peringatan sejarah, Hari Angkutan Nasional punya tujuan yang relevan hingga saat ini, mendorong masyarakat agar lebih sadar pentingnya menggunakan transportasi umum. Selain mengurangi kemacetan, penggunaan angkutan publik juga merupakan cara konkret menjaga dan memajukan fasilitas umum yang telah dibangun bersama.
Selamat Hari Angkutan Nasional. Mari melestarikan alat transportasi tradisional sebagai bagian dari identitas bangsa. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, harga emas yang terus mengalami kenaikan tampaknya dilihat oleh masyarakat sebagai kesempatan berinvestasi. Hal ini terlihat dari habisnya stok emas antam di berbagai toko perhiasan di Kota Malang. Harga emas yang terus mengalami kenaikan tampaknya dilihat oleh masyarakat sebagai kesempatan berinvestasi. Hal ini terlihat dari habisnya stok emas antam di berbagai toko perhiasan di Kota Malang. Seorang karyawan toko emas di Pasar Besar Kota Malang, Irwan Kusyaini, menyampaikan jika belakangan tren pembelian emas antam mengalami peningkatan. Meskipun kini harga emas sudah menyentuh angka 2 juta rupiah, tapi tidak menyurutkan permintaan emas antam di Kota Malang. Ia menyampaikan jika stok emas antam di tokonya sudah habis saat ini. Menurutnya, stok baru kemungkinan akan datang lagi sekitar 1 minggu atau 1 bulan lagi. Irwan menyampaikan jika belakangan harga emas sempat mengalami penurunan sebesar Rp48.000 atau dari Rp2.390.000 per gram menjadi Rp1.991.000 per gram. Situasi ini membuat masyarakat makin getol mencari emas antam. Toko emas lain di Pasar Besar juga merasakan hal yang sama. Salah seorang pedagang, Zulkairnain, menyampaikan jika tokonya juga kehabisan stok emas antam. Menurutnya, emas antam tetap diburu meskipun harganya saat ini naik signifikan. Ia berpendapat jika masyarakat ingin berinvestasi sesegera. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebanggaannya terhadap kemajuan sektor pertanian Indonesia yang kini tak hanya cukup untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga mulai diminati oleh negara lain. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebanggaannya terhadap kemajuan sektor pertanian Indonesia yang kini tak hanya cukup untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga mulai diminati oleh negara lain. Kebanggaan ini disampaikan Presiden dalam sambutannya pada peluncuran program Gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada Rabu 23 April 2025. Menurut Presiden, hasil produksi pertanian dalam 4 bulan terakhir menunjukkan lonjakan signifikan, hingga membuat beberapa negara meminta bantuan pangan dari Indonesia. Hal ini dianggap sebagai lompatan besar dari posisi Indonesia sebelumnya, yang dikenal sebagai pengimpor pangan. Presiden menekankan bahwa bantuan tersebut akan tetap memperhitungkan biaya produksi, distribusi, dan administrasi, namun tetap dilandasi oleh semangat solidaritas dan tanggung jawab global. Presiden mengungkapkan keprihatinannya atas banyak hasil panen petani yang rusak karena tidak sempat dipasarkan. Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak akan tunduk atau meminta-minta kepada negara lain. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bekerja, bukan mengeluh, dan membangun dari kekuatan sendiri. Peluncuran Gerina menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan Indonesia menuju ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pemerintah optimis setiap desa di Indonesia akan menjadi simpul penting dalam rantai pangan nasional yang kokoh dan mandiri. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Fiji, Stifeni Rabuka, di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 24 April 2025.
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Fiji, Siti Feni Rabuka di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 24 April 2025. Rabuka disambut upacara kenegaraan. Rabuka mulai memasuki area halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat sejak pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Mobil yang ditumpangi Rabuka dikawal kavaleri berkuda Republik Indonesia. Rabuka disambut puluhan siswa sekolah dasar yang berada di pinggir jalan masuk Istana Merdeka. Mereka tampak mengibarkan dua bendera, yaitu bendera Indonesia dan bendera Republik Fiji. Di sekitar halaman itu pula telah bersiaga ratusan pasukan pengaman presiden. Ketika keduanya berada di podium, upacara penyambutan dimulai. Ratusan Paspamres Republik Indonesia memberikan hormat kepada kedua pemimpin tersebut. Kemudian, lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan. Setelah itu, Prabowo dan Rabuka melakukan inspeksi pasukan. Keduanya tampak berjalan memutari halaman depan Istana Merdeka. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana sebelumnya mengatakan, Rabuka melakukan kunjungan kenegaraan sejak 23 April sampai 24 April 2025. Kedua pemimpin akan melakukan pertemuan dan pertemuan bilateral dengan delegasi kedua negara. Yusuf mengatakan, kedua pemimpin negara tersebut akan membahas penguatan hubungan bilateral serta kerjasama Indonesia sampai Fiji. Kunjungan diharapkan menjadi momentum strategis dalam peningkatan kolaborasi antara Indonesia dan Fiji. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Devania Rahma dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, terima kasih dan sampai jumpa.